Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator yang membuka presentasi tugas dari MK Bank dan Lembaga Keuangan. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Saya selaku moderator Adi Hardiansah dan anggota Deden Koswara, Faisal Hafiz, Muhammad Bintang Adiluhu, Muhammad Berda Haji, Muhammad Wahid, Rama Gusti Prakoso, Rizky Ripaldi, Sultan Syauki, dan Wildan Septian. Berikut adalah anggota kelompok 4 yang akan menyampaikan materi presentasi terkait Pegadaian. Latar belakang Pegadaian. PT Pegadaian Persero merupakan salah satu lembaga perkreditan non-perbankan yang melayani masyarakat guna untuk mendapatkan dana secara cepat dengan melalui kredit. Pada kenyataannya, Perum Pegadaian banyak membantu perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang golongan ekonominya menengah ke bawah, sesuai dengan moto Pegadaian, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Kelebihan dari PT Pegadaian ini, jika masyarakat membutuhkan dana cepat, maka Pegadaian ini masyarakat tidak perlu menjual barang-barangnya, tetapi hanya dijadikan jaminan dalam mengajukan kredit. Jika pihak yang mengajukan kredit sudah melunasi pinjamannya, maka barang yang dijadikan jaminan dapat diambil kembali, tapi harus sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian. Jika dalam waktu yang ditentukan pihak yang mengajukan kredit belum bisa melunasinya, maka pihak tersebut bisa mengajukan perpanjangan waktu, tetapi hanya membayar bunganya saja. Pegadaian juga turut melaksanakan dan mendukung kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, yaitu dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan benda-benda bergerak, sedangkan benda bergerak tersebut harus sesuai nilai uang yang dipinjam di Pegadaian tersebut. Lalu, apa itu Pegadaian? Apa yang dimaksud dengan Pegadaian? Bagaimana sejarah awal mula adanya Pegadaian? Apa manfaat Pegadaian? Apa saja kegiatan usaha yang dilakukan Pegadaian? Dan yang terakhir, bagaimana proses pinjaman atas dasar hukum gadai? Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk materi yang kedua. Terima kasih. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan pengertian tentang Pegadaian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak diperoleh yang mempunyai piutang atas suatu yang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang, atau oleh seseorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Dengan bahasa mudahnya, gadai merupakan proses meminjam dana oleh seseorang kepada sebuah lembaga atau perum pegadaian dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak seperti BPKB, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Sejarah Pegadaian. Perkembangan lembaga Pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha Pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar abad ke-19, oleh sebuah bank yang bernama Van Lening. Pada zaman kemerdekaan, pemerintahan Republik Indonesia mengambil alih usaha dinas Pegadaian dan menggunakan status Pegadaian menjadi perusahaan negara, dalam kurung PN. Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Perpu 1990, perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969, PN dalam kurung perusahaan negara, Pegadaian berubah menjadi perusahaan jawatan atau Perjan. Kemudian pada tanggal 10 April 1990, Perjan Pegadaian berubah menjadi perusahaan umum dalam kurung Perum Pegadaian, Kasmir 2008. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Manfaat Pegadaian.
Keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah: 1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit. 2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. 3. Pihak pegadaian tidak mempersalahkan uang tersebut digunakan untuk apa aja, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Selain keuntungan tersebut, manfaat yang bisa diperoleh nasabah adalah: 1. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Kegiatan usaha dalam pegadaian. Kegiatan usaha Perum Pegadaian dapat diklasifikasikan menjadi 3, antara lain penghimpunan dana yang diperlakukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari: 1. Pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam berbentuk sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. 2. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya atau utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Yang ketiga, penerbitan obligasi. Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada tahun 1993 sebesar 25 miliar. Dan penerbitannya yang kedua kalinya adalah pada tahun 1994 juga sebesar 25 miliar. Sehingga sampai dengan tahun 1994 total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah 50 miliar. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Macam-macam barang yang dapat digadaikan. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi: 1. Barang perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. 2. Kendaraan mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain. 3. Barang elektronik, kamera, refrigerator, freezer, radio, tape, recorder, video player, televisi, dan lain-lain. 4. Barang rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain. 5. Mesin-mesin. 6. Tekstil. 7. Barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian. Ya, jadi itu presentasi terkait pegadaian. Jadi kesimpulannya, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dengan menggadaikan barang-barang bergerak seperti kendaraan, mesin, peralatan rumah tangga, dan lain-lain dengan prosedur yang telah ditentukan, kita bisa mendapatkan pinjaman jangka pendek dari Perum Pegadaian dengan mudah. Prosedur peminjaman meliputi: 1. Penggadaian barang. 2. Penaksiran oleh petugas penaksiran. 3. Pemberian pinjaman oleh Perum Pegadaian. 4. Pelunasan oleh nasabah. 5. Pelelangan barang yang digadaikan apabila nasabah tidak melakukan pelunasan. Jadi itu adalah kesimpulan-kesimpulan dari materi presentasi pegadaian. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan terkait materi pegadaian, silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.